Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, mari kita bahas manhwa yang ringan-ringan aja mengingat kondisi sosial budaya di Indonesia lagi kayak anjing banget karena gak ada berita yang baik sama sekali. Jadi emosi gue. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau closing-closingnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Isop terus-terusan ngegodain Minkyung meskipun mereka ini lagi sibuk banget sama kerjaannya. Dan kayaknya godaan-godaan ini masih terus berlanjut di chapter kali ini. Nah, di Manhwa Isop Roman chapter 59 sampai 59, Mingyung beneran tenggelam di dalam pekerjaannya. Karena TK Fashion memang sedang mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang selama ini belum pernah terselesaikan. Sayangnya, di momen-momen krusial ini, pikiran Mingyung masih terganggu dengan Isop yang terus-terusan menggoda sekretarisnya ini. Minkyung emang udah ngasih batasan buat e-shop ini agar menjaga jarak untuk sementara waktu karena mereka nggak boleh ciuman dulu sampai Minkyung ini ngasih jawaban tentang mau pacaran sama e-shop atau enggak. Tapi selama itu, Isop ternyata punya cara-cara lain untuk menggoda Minkyung, kayak ngasih-ngasih kode nakal gitu. Dan ini beneran mengganggu pikiran Minkyung seharian. Selama ini, Minkyung emang gak pernah merasakan jatuh cinta beneran itu kayak apa rasanya. Bahkan, dia kayaknya cukup skeptis dengan perasaan cinta seperti itu. Daripada fokus ke hal-hal yang gak penting semacam cinta, Minkyung lebih suka sama hal-hal yang lebih terukur seperti matematika. Tapi, Isop beneran kasus lain. Bagi Minkyung, Isop adalah sebuah anomali di dalam hidupnya. Semua pergerakan dari Isop sama sekali hal yang tidak bisa dibaca bahkan diprediksi. Dan Minkyung sangat membenci hal tersebut. Meski demikian, sembari menyelami perasaannya, Minkyung mencoba untuk tetap profesional untuk melayani Isop yang merupakan CEO-nya kali ini. Saat Minkyung akan memasuki ruangan Isop untuk memberikan minuman sejenis jamu, Minkyung ngeliat kalau Isop ini lagi ganti baju dan terlihatlah roti sobek dari Isop. Loh. Itu adalah reaksi gue pas baca panel Mano ini. Minkyung langsung mengalihkan pandangannya dan dia tuh ngerasa malu banget dengan pemandangan yang baru saja dia lihat. Minkyung menyadari banyak sekali baju-baju dari TK Fashion yang bertebaran di ruangan Isop. Dan ternyata Isop ini emang lagi nyobain beberapa barang yang dijualkan oleh TK Fashion. Isop nanya, gimana menurut Minkyung soal style yang dimiliki oleh TK Fashion saat ini? Sebelum ngasih komentar, Minkyung menyadari kalau Isop ternyata kurang rapi dalam mengkancingkan kemejanya dan Minkyung akhirnya mencopoti kancing tersebut sambil membantu memperbaiki posisi kancing dari tuan muda ini. Minkyung sih emang gak ada niatan apa-apa ya. Tapi Isop ternyata agak terpancing dengan sikap refleks yang diberikan oleh Minkyung. Minkyung nanya, kamu sengaja ya ngancingin kemeja salah-salah begitu? Dan Isop sama sekali tidak menyangkal hal ceroboh yang dia lakukan secara sengaja tersebut. Isop bilang kalau tindakan dari Minkyung ini cukup menantang dan dia bilang kalau dia tuh pengen banget mencium bibir dari Minkyung sekarang. Minkyung jelas nolak dan dia bilang kalau mereka ini sekarang lagi ada di kantor. Dan perkataan ini malah bikin Isop ngambek dan bilang, emang kenapa sih kalau di kantor aku tuh mau ciuman sekarang. Bagi Isop, larangan ciuman ini sangat menyiksa dirinya dan dia tuh pengen banget sun-sunan sama si Minkyung. Jika seandainya Isop masih terus-terusan memaksa ingin sun-sunan dengan Minkyung, Minkyung bilang dia tidak akan bisa bekerja dengan baik dan dia ingin untuk sementara waktu ini hubungan mereka cuma sebatas atasan dan bawahan saja. Isop akhirnya menyerah dan dia mulai balik ke mode bekerja. Dia nanya pendapat Minkyung soal jas dari TK Fashion yang lagi dia pakai sekarang. Menurut Isop, sebenarnya kualitas jas dari TK Fashion ini udah bagus. Cuma desainnya tuh beneran kayak nggak ada karakternya sama sekali. Kayak ya udah bagus aja gitu, tapi nggak ada bedanya sama jas-jas yang ada di luar sana.
Minkyung dengan santainya bilang, kalau pakai baju apapun, Isop akan terlihat tampan dan menawan karena pada dasarnya si Isop memang udah ganteng banget ya kan. Sekarang gantian Isop yang gak habis pikir sama Minkyung karena dia tuh gak bisa fokus ketika ditanyain soal kerjaan. Ternyata di balik semua pujian itu, Minkyung punya tujuan agar Isop ini segera meminum jamu yang sudah dia persiapkan. Isop tanpa pikir panjang langsung meminum jamu itu. Bahkan dia tuh memakan permen yang diberikan oleh Minkyung langsung dari jari jemari Minkyung yang lentik dengan gaya yang sangat menggoda. Nah, lihat kayak gini cara dia makan permennya kayak stop imajinasi gue kemana-mana. Minkyung sendiri juga kelabakan karena sikap menggoda dari Isop, tapi untungnya nggak ada kelanjutan dari aksi tersebut. Minkyung mulai membacakan jadwal akhir pekan yang akan dilakukan oleh Isop, yang ternyata masih dihiasi dengan meeting bersama dengan klien-klien yang lain. Isop nanya apa yang akan dilakukan Minkyung saat akhir pekan besok. Dan rupanya Minkyung berencana untuk pulang kampung sementara waktu. Entah kenapa keputusan Minkyung yang akan pulang kampung ini membuat Isop jadi agak ngerasa nggak enak gitu. Dan dia bilang kalau sekarang Isop tidak akan mengganggu Minkyung lagi. Tapi dia berharap Minkyung tidak akan mengatakan jika dirinya ingin berhenti bekerja sebagai sekretarisnya. Di akhir pekannya, Minkyung benar-benar pulang ke kampung halaman dan meredakan dahaga rasa rindunya. Rumah Minkyung memang menjadi satu dengan toko mie yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Dan emang rumahnya ini sangat sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang sangat dirindukan oleh Minkyung. Suasana yang tenang, dentingan gelas di pagi hari saat ayah dan ibunya sedang bersiap untuk membuka toko adalah hal yang sangat dirindukan oleh Minkyung. Setiap pulang ke rumah, Minkyung selalu mendapatkan siraman pujian dari kedua orang tuanya yang sangat bangga kepada putrinya yang berhasil menjadi sekretaris dari CEO TK Group. Kalau kalian lupa, Minkyung juga salah satu dari sandwich generation karena dia tuh harus membantu perekonomian keluarga dan juga ngebiayain sekolah adik kembarnya yang kayaknya sekarang itu lagi sekolah di sekolah khusus olahragawan gitu, kayak sekolah atlet. Dan untungnya, perekonomian dari orang tua Minkyung sekarang mulai membaik dan Minkyung baru saja bisa menabung setelah bertahun-tahun bekerja keras. Buat kalian yang sandwich generation, gue respect banget sama kalian karena itu hal yang sangat membutuhkan banyak keikhlasan. Jadi kuat-kuat tulang punggung aku. Di kondisi kehidupannya, Minkyung sama sekali tidak pernah mengecilkan dirinya sendiri karena dia tahu persis bagaimana kapasitas dan kualitas dari dirinya. Tapi untuk pertama kalinya, Minkyung ngerasa sangat berkecil hati ketika perasaan cintanya ternyata jatuh di atas Isop yang berasal dari keluarga konglomerat. Rasa sesak di dalam dirinya saat menyadari jika dirinya kemungkinan tidak cocok untuk bersama Isop terasa lebih menyesakkan jika dibandingkan dengan dirinya yang saat ini sedang lari pagi. Saat ini, Minkyung benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya. Dan Minkyung berharap dia bisa meredakan perasaannya dengan terus menyadarkan dirinya atas perbedaan dari kelas mereka. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Sedih banget gak sih kalau jadi Minkyung? Isop kan emang kelihatan gak menahan diri sama sekali kan dalam menunjukkan rasa cintanya. Karena dia tuh emang gak punya apa-apa yang ditakutkan saat bersama dengan Minkyung. Tapi beda kasus kalau seandainya Minkyung yang berada di posisi tersebut. Minkyung ngerasa dia tuh gak pantas buat bersama dengan Isop karena banyak hal yang harus dia pikirkan. Salah satunya adalah tentang pendapat keluarga Isop soal keluarga Minkyung yang serba sederhana. Kalau perasaannya setara tapi kondisi keluarganya timpang jauh tuh juga bisa jadi masalah sih ya emang kalau di dunia nyata gitu. Kalau kamu suka sama Ricky Manoa ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa. Cinta tuh emang rumit banget ya pemirsa. Udah gitu aja, bye.